Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurman, calon guru penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 5 1 Atap Bantar Kawung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Modul 1.1. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan dalam merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan bakat dan minat murid. Bahkan saya lebih sering memberikan materi dan mengejar materi supaya tuntas kurikulum, serta memaksakan murid harus menguasai yang saya berikan dengan nilai di atas KKM yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Namun saya jarang sekali melakukan refleksi baik dari diri teman sejawat maupun peserta didik terkait dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya masih sering menganggap hasil ujian murid adalah segalanya, tanpa melihat proses belajar murid, sehingga muncul dalam pikiran saya bahwa anak yang memperoleh nilai yang bagus adalah anak yang pandai. Inilah yang membuat murid hanya berambisi untuk mendapatkan nilai ujian bagus tanpa menghiraukan proses pembelajaran di kelas, termasuk kurangnya kedekatan secara emosional saya dengan murid, sehingga penanaman nilai-nilai karakter tidak terbangun dengan baik. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka dapat saya jelaskan adanya 3 pendidikan menurut KHD. Yang pertama, pendidikan memerdekakan. Pendidikan memerdekakan membuat murid belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan murid. Mereka memiliki gaya belajar yang beragam, baik secara visual, auditori, konsentratif, global, maupun analitik. Tugas saya adalah mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, sehingga perlunya strategi yang kita terapkan, yaitu mengidentifikasi karakteristik murid. Selain itu, melakukan pendekatan personal dengan murid dan menggunakan metode belajar yang bervariatif akan membuat murid senang dan bersemangat. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh semua murid. Memberikan materi kepada murid tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat murid dapat membuatnya terasa tertekan dalam belajar. Harus mampu menuntut murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Maka perlu adanya suatu strategi. Yang pertama, menyampaikan manfaat dan tujuan materi di awal pelajaran. Merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariatif. Melakukan pendekatan emosional, mengenali karakter dan latar belakang murid, dan seterusnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai pendidik seringkali dalam mendidik murid sama ketika kita belajar dulu, padahal kodrat alam dan kodrat zaman sudah berubah. Namun kita sering menyamakan murid dulu dengan murid yang sekarang, sehingga kita pun masih menggunakan metode yang lama, yaitu ceramah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ali Abi Thalib berkata, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu." Jika melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sehingga di dalam KBM, saya harus merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan menarik, sebagai misal penerapan adanya model problem learning. Di dalam kegiatan pembelajaran juga harus memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan yang nyata. Misalnya dalam pemanfaatan teknologi dengan penggunaan sarana internet, khususnya Google Earth, Wisi, LMS, dan yang lainnya.
sehingga dapat mendorong murid untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan melatih mereka untuk siap menghadapi tantangan di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita sebagai guru yang mendidik murid supaya seharusnya menyiapkan murid untuk siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zamannya. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak, selamat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.